Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Amanah Zulhijayati, Sarjana Agribisnis. Yang Bapak cintai juga anak-anakku kelas 12 1 dan 12 2 SMK Al Karimia Sumeneb. Pada pagi hari ini, syukur alhamdulillah kita bisa bertatap muka secara virtual pada pembelajaran untuk mata pelajaran produksi pengolahan hasil nabati atau PPHN kelas 12 1 dan kelas 12 2. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan untuk selanjutnya Bapak selaku host akan memandu jalannya pembelajaran virtual ini, dan kami persilakan untuk Ibu Ana untuk memulai pembelajaran virtual. Kami persilakan Ibu Ana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Ana. Pagi semuanya. Mohon maaf, ini sepertinya suara Bu Ana belum jelas. Mungkin karena headsetnya atau mungkin mic-nya. Ibu pakai HP ya? Iya, Pak. Iya, kurang jelas tapi kurang lantang. Coba kalau tanpa headset, headsetnya dibuka, jobnya. S. Oh ya, Pak. Oke, silakan. Coba cek suara, Bu. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih jelas, Bu. Silakan, Ibu. Sudah jelas, Pak? Ya, sudah jelas. Indah, sudah jelas suara Bu Ana? Jelas, Pak. Oke, silakan Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang kerusakan pada bahan nabati. Sebelum Ibu melanjutkan materinya, Ibu ingin bertanya sama kalian. Coba contoh bahan nabati itu yang kalian tahu itu apa saja? Halo? Bisa dengar Ibu ya? Ya, bisa. Langsung Ibu tanyakan ke siapa pertanyaan Ibu, biar langsung disanggah oleh yang bersangkutan. Untuk bahan nabati. Bentar, Bu. Jaringan, Bu. Bentar dulu. Ya, untuk bahan nabati itu sendiri bisa contohnya itu seperti buah-buahan, sayuran, terus umbi-umbian, kacang-kacangan, serealia, seperti itu.
Kemudian saat kita mengolah bahan nabati itu, kita perlu menyimpannya di tempat yang baik agar tidak mudah mengalami gangguan. Nah, pada bahan nabati itu biasanya terjadi kalau kita dalam udara yang terbuka atau suhu kamar. Jadi bahan pangan itu akan mudah mengalami kerusakan. Bahan nabati itu contohnya seperti yang Ibu sebutkan tadi, seperti buah-buahan, sayuran, terus bisa umbi-umbian, kacang-kacangan, serealia, seperti itu ya. Lalu kerusakan bahan nabati sendiri itu yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter lainnya. Terus, bila dikelompokkan berdasarkan waktunya, waktu kerusakannya, bila dikelompokkan berdasarkan laju kerusakannya, bahan pangan itu dikelompokkan menjadi 3 ya. Yang pertama itu contohnya itu seperti buah-buahan dan sayuran yang masih matang, yang sudah matang. Kemudian bahan pangan yang agak mudah rusak, contohnya itu seperti bawang bombay dan umbi-umbian. Jadi itu tingkat kerusakannya itu masih dalam taraf agak lama. Kemudian untuk bahan pangan yang tidak mudah rusak atau kerusakannya itu cenderung lama, contohnya itu serealia, kacang-kacangan yang sudah dikeringkan. Jadi kalau misalnya bahan pangan yang sudah kering, sudah kita keringkan, misalnya kayak beras, kayak kacang tanah, kayak kacang kedelai yang sudah kita keringkan, itu memiliki daya simpan yang lama atau memiliki tingkat kerusakan yang minim. Seperti itu ya. Lalu bahan pangan atau makanan yang mengalami kerusakan itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, beberapa faktor itu misalnya yang pertama itu karena pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Mikroba itu sendiri diantaranya itu ada bakteri, ada kapang, ada kamir. Itu kamir biasanya ada pada kayak permen, madu itu. Kalau kapang itu biasanya kita temui pada roti. Jadi rotinya itu, kapang itu seperti kayak sabut-sabut putih, atau biasanya warnanya hitam, atau kuning, atau orange, seperti itu. Jadi contohnya, kalau pertumbuhan dan aktivitas mikroba itu ada pada roti. Rotinya itu mengalami kerusakan. Kemudian faktor selanjutnya karena adanya aktivitas enzim. Adanya aktivitas enzim itu adanya aktivitas enzim karena yang terdapat dalam bahan pangan itu sendiri.
bisa juga dihasilkan oleh mikroba. Mikroba itu sendiri. Jadi mikroba itu akan selain dihasilkan oleh bahan pangan itu sendiri, ternyata enzim itu juga dihasilkan oleh mikroba tadi. Mikroba tadi itu yang sudah Ibu sebutkan tadi, yang bakteri, kapang, kamir, itu juga dihasilkan oleh mikroba, selain dihasilkan oleh bahan pangan itu sendiri. Itu menghasilkan reaksi kimia, nanti bahan pangan akan berubah. Kemudian ada serangga, para binatang pengerat. Itu biasanya kayak serangga, kayak binatang pengerat seperti itu. Itu biasanya terjadi saat proses pemanenan, transportasi, seperti itu ya. Kemudian pada faktor selanjutnya ada kandungan air. Pada kandungan air itu kandungan air yang tinggi itu pada bahan pangan akan mudah mengalami kerusakan. Jadi misalnya ada bahan pangan atau produk yang sudah kita olah mengandung air yang tinggi, kerusakan dibanding kadar air yang rendah. Jadi bahan produk atau contoh produk olahan yang memiliki kandungan air yang tinggi itu mudah mengalami kerusakan dibanding yang kering atau yang rendah. Faktor selanjutnya ada suhu. Faktor selanjutnya adalah suhu. Nah, suhu di sini biasanya dilakukan oleh aktivitas mikroba. Mikroba tadi seperti yang sudah Ibu sebutkan, ada bakteri, ada kapang, itu ya. Mikroba itu ternyata memiliki suhu pertumbuhannya masing-masing. Jadi meskipun kita panaskan atau kita dinginkan dalam kulkas, itu ternyata bakteri bisa tumbuh ya. Bakteri apa saja yang bisa tumbuh di dalam kulkas saat kita rebus atau suhu ruang, itu misalnya pada bakteri sikrofilik. Pada bakteri sikrofilik, itu di bawah suhu 10 derajat Celcius. Berarti bakteri ini akan tumbuh di dalam suhu-suhu yang dingin. Misalnya kayak kulkas, seperti itu. Jadi kenapa sebagian buah dan sayur itu tidak tahan atau cepat mengalami kerusakan dalam kulkas. Kan contohnya, misalnya kalau buah itu yang mengalami cepat kerusakan itu cepat matang itu misalnya tomat, cabai, atau pisang. Biasanya kita kalau menyimpan pisang itu kita simpan di gurang saja. Terus kemudian mesofilik. Lalu
ada bakteri termofilik yang masih tinggi atau di atas, walaupun kita panaskan bahan itunya, bahan produknya, bakterinya masih tumbuh. Lalu pada suhu, nah seperti yang Ibu jelaskan tadi, beberapa buah dan sayur itu akan mengalami killing injury atau kerusakan pada suhu rendah. Seperti sayuran, kalau sayuran itu kan biasanya ada yang mengalami kerusakan juga, ya kan? Ada beberapa sayur yang mengalami kerusakan. Terus buah juga, tidak semua buah dan sayur bisa kita simpan dalam lemari kulkas. Kalau sayur, misalnya itu dalam suhu ruang. Biasanya kalau kita misalnya taruh pas gitu, bumbu itu tunas-tunas, itu tandanya sudah tidak baik ya kentangnya. Jadi seperti itu. Lalu faktor selanjutnya itu ada faktor udara atau oksigen. Faktor udara atau oksigen itu pada bahan pangan yang mengandung lemak dan terjadi kekinikan. Misalnya yang mengandung lemak itu kita mengolah dodol ya. Dodol itu kan bahan bakunya, komposisinya salah satunya itu kita kasih lama, kita akan mengeluarkan minyak, ya kan? Akan mengeluarkan minyak. Itu sama kayak lemak ya kan, lemak nabati. Seperti itu lama-lama akan berubah jadi lemak. Nah, kalau dibiarkan, kalau dodol Mohon maaf, Ibu Ana mengganggu sebentar. biarkan, Bu Ana, mohon maaf mengganggu sebentar. itu akan Mungkin kamera Ibu dimatikan saja dulu, Bu, karena berpengaruh pada sinyal Ibu. Jadi agak terputus-putus dari tadi suaranya. Jadi sebaiknya kameranya dimatikan saja, tapi mic-nya tetap dibuka agar Ibu bisa memberi penjelasan. Terima kasih, Bu. seperti itu. Bisa dilanjut ya. Ya. Nah, tadi untuk misalnya kita mengolah sisinya itu kan santan. Santan ini lama akan menghasilkan minyak. Minyak itu berarti mengandung lemak. Nah, di sini penjelasannya, bahan pangan yang mengandung lemak akan mengalami oksidasi karena oksigen akan mengalami oksidasi karena adanya oksigen atau udara. Nanti lemak itu akan menjadi sengit, akan berubah jadi sengit. Contohnya, contoh produknya. Terus
faktor selanjutnya ada cahaya matahari. Itu bahan pangan atau makanan kalau terkena cahaya matahari, produk makanan atau minuman, biasanya kan di kemasannya itu ada tulisan jauhkan dari sinar matahari langsung, ya kan, tulisan langsung. Tandanya sinar matahari itu dapat merusak di produk nabati, itu akan merusak dan C pada produk kita. Kalau vitamin B2 itu pada produk nabati itu contohnya kayak sayuran hijau. Sayuran hijau di sini kayak kangkung, kayak sawi itu. Terus pada kacang-kacangan juga bisa. Ada serealia, terus ada alpukat. Nah, jadi alpukat itu kalau kita taruh di bawah sinar matahari atau terkena cahaya matahari, itu vitaminnya nanti akan rusak atau akan hilang. Pepaya, kayak pisang, itu. Jadi, kita sebaiknya menghindari cahaya matahari saat penyimpanan produk-produk tersebut yang jauh dari cahaya. Kemudian vitamin C. Vitamin C contohnya pasti kalian tahu semua ya, jeruk. Terus pepaya juga bisa mengandung vitamin C. Pepaya itu bisa mengandung kacang-kacangan, terus alpukat, sayuran hijau. Kalau vitamin A itu pepaya, vitamin C juga, terus jeruk. Tuh. Jadi mungkin kita jangan menyimpan di bawah sinar matahari agar produk kita itu atau buah-buahan atau umbi-umbian juga mengandung vitamin B2. Kemudian tadi ada udara, ada suhu, ada cahaya matahari, kemudian ada waktu penyimpanan. Waktu penyimpanan dalam jumlah yang banyak. Untuk jumlah yang banyak, tujuannya untuk stok mingguan atau stok bulanan atau sayur misalnya, atau sayur buah untuk stok bulanan kita. Baiknya kita jangan terlalu lama menyimpan bahan-bahan seperti itu. Kenapa? Karena semakin lama kita menyimpan buah, kayak sayuran, itu nanti bahannya akan mudah mengalami kerusakan. Terus, gimana caranya agar tidak mudah mengalami kerusakan saat penyimpanan? Sebisa mungkin kita stoknya itu secukupnya saja, tidak perlu banyak-banyak, agar saat penyimpanan itu tidak lama dan tidak mudah juga bahan pangannya, agar saat kita olah masih. Kemudian
itu jenis-jenis kerusakannya itu jenis. Contohnya itu ada jenis karena mikrobiologis. Nah, kerusakan mikrobiologis itu seperti yang di awal-awal Ibu jelaskan, itu bisa disebabkan oleh bakteri, kapang, dan kamir. Kalau ada kata mikrobiologis, mikrobi oleh bakteri, kalau kerusakan mikrobiologis. Terus ada mekanisme kerusakannya ya, terjadi karena benturan-benturan. Misalnya buah yang jatuh dari pohonnya, namanya saat tekan itu saat pengemasan kayu, terus misalnya kan mengalami tekanan sama buah-buah yang lain, ya kan? Jadinya akan lecet, itu juga karena penyimpanan di gudang, penyimpanan di tempat atau saat panen. Kerusakan mekanis itu karena dari luar, dari benturan-benturan, dari saat kita terjatuh atau tekanan gitu ya. Jadi penampilan buah-buahannya atau sayurannya itu jadi tidak bagus lagi, sudah cacat gitu. Terus kemudian kalau kerusakan fisik itu karena perlakuan manusia. Kalau mekanis itu tidak sengaja karena jatuh, karena benturan. Kalau kerusakan ya saat kita keringkan, saat pendinginan, saat pembekuan juga. Jadi kerusakan itu bisa terjadi karena proses kayak gitu ya, pendinginan, pengeringan itu. Terus ada kerusakan, yaitu kerusakan yang dialami oleh bahan itu sendiri. Bahan itu sendiri, contohnya itu kerusakan reaksi pencoklatan yang tidak diinginkan. Kerusakan fisik yang dialami oleh bahan itu sendiri, contohnya misalnya pada buah yang mengalami browning. Kalau kan browning berasal dari bahasa Inggris, itu pencoklatan, browning. Jadi ternyata ada beberapa buah atau sayuran yang kalau kita kupas, misalnya kita kupas, terus kita biarkan, itu buah atau sayuran itu bisa mengalami proses pencoklatan. Misalnya contohnya kayak kentang. Kentang, kalau kita kupas, itu kan lama-lama akan coklat. Terus pisang. Pisang juga bisa. Terus apel. Nah, kalau kalian biasanya makan apel di rumah, itu kan kita kupas kulitnya,
terus kita biarkan dulu sebentar beberapa menit, itu kan apel lama-lama berubah jadi coklat. Itu berarti terjadi karena kerusakan dari bahan itu sendiri, kerusakan kimia, prosesnya dari dalam. Kemudian ada kerusakan biologis, yang kalau kerusakan kimia itu dari dalam, dari produknya itu sendiri, ya kan, dari bahan bakunya sendiri. Kalau kerusakan biologis itu terjadi karena aktivitas serangga, binatang pengerat, seperti itu yang dapat merusak bahan pangan. Bedanya apa kalau kerusakan mikrobiologis sama biologis? Kalau mikrobiologis itu yang bakteri. Kalau yang biologis itu kayak serangga sama binatang pengerat, kayak tikus. Tuh, kerusakan biologis. Misalnya kayak yang tadi, buah-buahan. Itu saat pemanenan, itu biasanya kan di gigit tikus, ada gigitan tikus. Misalnya ada gigitan tikus, itu nanti kan buahnya jadi rusak kalau sudah Mohon maaf, digigit Bu tikus, ya Ana, kan? waktu akan berakhir, Ibu. Iya, Pak. Waktu meeting akan berakhir, Ibu. Mungkin agak dipercepat sedikit. Oh iya. Ya, Pak. Nah, iya. Nah, kerusakan secara biologis dari serangga dan binatang pengerat. Kemudian dari tanda-tanda kerusakan kita sudah mengenal jenis-jenisnya, ada karena biologis, karena fisik, karena sekarang apa sih tanda-tanda kerusakan pada bahan nabati atau makanan kita? Misalnya untuk teks menjadi lunak, itu contohnya pada tadi kentang, wortel, ubi jalar, dan lainnya. Kentang itu kan khas ya teksturnya. Kalau kentang itu jadi lunak, selama proses penyimpanan berarti sudah mengalami kerusakan. Kemudian kalau jadi keras, contohnya itu tepung. Tepung itu bisa jadi keras karena disimpan di tempat yang lembab. Jadi sebisa mungkin kita simpan tepung di tempat yang kering, di wadah yang kering agar tidak keras. Kemudian kalau teksturnya dari kental menjadi encer, contohnya jelly. Terus kalau menyimpang, contohnya itu sirup kalau sudah masam ya. Terus kalau aromanya, kalau tadi seperti yang sudah Ibu jelas, dodot itu akan tengi kalau sudah rusak ya dari aromanya. Kalau penampakannya mudah terlihat pada roti. Nah, itu merupakan tanda-tanda kerusakan. Demikian materi dari Ibu pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Amanah, Ibu Ana atas materinya. Silakan Ibu langsung komunikasi
kepada anak, kepada siswa yang hadir. Langsung ditujukan kepada siapa Ibu ingin berkomunikasi, apakah bertanya ataupun memberikan komunikasi interaktif dengan siswa. Silakan Ibu, dengan siapa? Baik, Tanya sama mohon maaf, ini karena waktu meetingnya sudah habis Ibu, jadi sebentar lagi ini coba sistem Ibu tanya. Webex akan mati secara otomatis karena waktunya memang sudah disetting sampai ini sudah berakhir. Jadi mohon maaf Ibu, mungkin bisa kita akhiri pembelajaran PPHN untuk kelas 12. Dan untuk pertanyaan, mungkin kalau ada pertanyaan dari siswa, disilakan untuk langsung menghubungi Ibu Ana lewat WA ataupun lewat grup di kelas 12. Dan nanti materi akan kami share lagi di ruang WhatsApp grup kelas 12.1 dan kelas 12.2. Terima kasih Ana, terima kasih anak-anakku sekalian yang sempat bergabung, dan yang tidak bergabung nanti bisa dilihat atau ditonton via YouTube. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.